Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Makif. Nah, sekarang kami lagi ada kegiatan ngobrol bareng nih dengan angkatan pertama dari SMA Negeri 1 Citerep, yaitu Bapak Andreas. Langsung saja ya. Nah, Pak, apa sih kesan dan pesan atau pengalaman Bapak sebagai angkatan pertama di Seman 1 Citerep ini? Pengalamannya ya yang kami alami sebagai angkatan pertama itu ya yang pastinya itu sebagai angkatan yang anak sulung ya, tidak punya kakak. Tetapi sebenarnya sih bukannya tidak punya kakak ya, karena kemarin pada saat itu kan jadi asal muasal SMAN 1 Citerep itu adalah siswanya itu adalah siswa buangan, tanda kutip buangan dari SMA 1 Cibinong gitu. Jadi murid-murid yang mendaftar di SMA 1 Cibinong yang melebihi kuota itu otomatis akan ditampung di SMN 1 Citerep. Nah, untuk pembelajarannya juga kan kita selama 2 tahun ya. 2 tahun kita menumpang di SMA 1 Cibinong. Otomatis yang jadi kakaknya itu kakak kami adalah ya kakak kelas di SMA 1 Cibinong gitu kan. Di Exol juga yang membimbing, yang melatih juga, yang membantu itu adalah kakak kelas dari SMA 1 Cibinong. Tidak lepas dari keterlibatan SMA 1 Cibinong. Dan guru-gurunya juga pada saat itu banyak yang dari SMA 1 Cibinong. Seperti kepala sekolah itu mendiang Ibu Ratna itu awalnya guru SMA 1 Cibinong. Nah, barulah di tahun 98 kita pindah di sini. Itulah Ibu Ratna Sri Fajarwati itu yang menjadi kepala sekolah pertama di sini, seperti itu. Jadi kalau dibilang tidak punya kakak ya ada kakaknya, cuma sebaik-baiknya kakak itu ya lebih baik kakak kandung ya gitu. Tetap aja ada ini ya, jadi seperti ada diskriminasi ya dari kelas 10 yang murni SMA 1 Cibinong dengan kelas 10 yang SMN 1 Citerep. Pada saat itu kan kita cuma 100 orang ya, cuma 2 kelas. Jadi itu ya didiskriminasi, dibully, dikucilkan ya, itu merupakan hal-hal yang biasa yang kami alami setiap hari lah pada saat itu. Itu sih. Begitu ya, Pak. Nah, apa sih Pak perubahan sekolah dari tahun ke tahun? Perubahannya signifikan ya kalau untuk ininya ya, kalau dibilang perubahan secara fisik ini sudah sangat-sangat drastis perubahannya menuju ke lebih baik. Mengingat waktu angkatan kami itu kami 98 kami mulai belajar di sini tuh sekolah ini belum ada pagar. Belum ada pagar. Terus ruang kelasnya itu hanya sampai ke ruang guru. Itu cuma 4 baris itu aja. Terus sekelilingnya sawah. Sekeliling sawah. Terus nggak ada listrik. Gitu. Kalau perubahannya itu di mana? Terus dulu itu angkatan kami tuh misbar. Bukan misbar, malah menbar ya, mendung bubar. Pokoknya kalau udah mendung ya udah nggak bisa belajar. Karena kan dulu angkatan kami kan masih pakai kapur. Itu kan. Jadi ketika mendung, gelap, tidak ada pencahayaan, ya udah anak-anak pulangkan. Karena kalau sampai hujan, kita nggak bisa pulang. Karena kan sekelilingnya masih sawah. Otomatis banjir, jadi kita nggak bisa pulang. Makanya ketika mendung udah langsung buru-buru dipulangkan, seperti itu. Terus perubahan ininya ya kurikulumnya juga ya, ke kualitas gurunya juga sekarang juga lebih baik ya gitu. Anak-anaknya juga jauh lebih maju ya daripada angkatan kami gitu. Ya kalau angkatan kami kan nggak ada handphone, belum mengenal handphone, terus pembelajaran masih manual gitu. Kalau yang sekarang kan sudah serba maju, teknologi udah serba canggih ya. Jadi signifikan lah sekarang, jauh lebih baik.
Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak dampak adanya Seman 1 Citerep bagi masyarakat sekitar? Oh, kalau untuk masyarakat sekitar yang saya lihat ya dampaknya ya manfaatnya. Kalau manfaat itu banyaknya itu ya anak-anak di lingkungan sekitar di Citerep, Tarikolot ini dan sekitarnya itu bisa sekolah di negeri gitu. Apalagi sekarang kan sistemnya zonasi yang tidak memungkinkan untuk sekolah negeri di Cibinong ataupun daerah lain tinggal di sini. Ya, terus kemudian lulusan-lulusan ini juga otomatis lulusannya itu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dari penduduk di Citerep gitu, di mana dulu sebelum SMA 1 Citerep berdiri itu yang saya dengar itu penduduk sekitar itu ya batasnya hanya SMP aja gitu. Lulus SMP, anak perempuan yang lulus SMP itu nikahin seperti itu, dinikahkan, lulus SMP langsung nikah, lulus SMP langsung nikah, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Terus yang laki-laki juga lulus SMP langsung kerja gitu, seperti itu. Nah sekarang pola pikirnya sudah lebih maju berkat adanya SMA Negeri 1 Citerep. Bahkan sekolah-sekolah lain pun ikut berdiri mengiringi SMA Negeri 1 Citerep. Contohnya kayak Bakti Kencana di depan gitu kan. SMP Negeri 3 seperti itu. SMP Arido juga gitu. Jadi semua berkesinambungan. Ya. Nah, apakah ada hal yang berkesan dari SMA Negeri 1 Citerep ini, Pak? Hal yang berkesan banyak ya. Boleh Kalau yang diceritain. berkesan yang dari yang paling lucu, yang paling haru itu banyak banget itu. Salah satunya yang berkesan itu di Citerep ini karena angkatan saya cuma menikmati cuma 1 tahun, tetapi 1 tahun itu benar-benar berkesan banget buat kami tuh. Yang pertama itu adalah ular. Ya, karena lingkungannya masih sawah. Iya. Jadi itu hal yang lucu, yang unik bagi kami itu, kami mau datang ke sekolahan, kami harus berhenti dulu karena ada beberapa ekor ular yang mau nyebrang. Jadi ular nyebrang, Iya. ya kita berhenti dulu, awas ada ular gitu kan, tahan gitu. Nah ularnya nyebrang. Nah setelah ularnya jauh, baru kita lanjutin perjalanan gitu. Jadi itu baru kali itulah kita ngalah sama ular ya. Gitu. Itu terus juga pernah dulu lagi asik-asiknya belajar gitu, ular kategori ular piton apa ular tanah atau ular apa itu, ular besar, pokoknya ukurannya besar, jatuh dari plafon gitu. Lagi enak-enak belajar, dari plafon jatuh tuh ular, saking besarnya, saking beratnya. Itu terus hal berkesan lainnya itu adalah keakraban ya, ikatan batin antara guru dan murid itu layaknya sahabat, layaknya teman gitu. Jadi guru itu benar-benar merangkul kami gitu. Guru-guru, bapak ibu guru pada saat itu benar-benar ya melihat kami sebagai adik, bukan sebagai murid, bukan sebagai siswa gitu. Jadi kami benar-benar dirangkul. Persahabatan, tali persaudaraan antara siswa dan guru itu sangat kental sekali gitu. Makanya ya berkesan banget gitu, tidak saya lupakan sampai sekarang. Terus hal yang lainnya itu yang tidak kalah serunya itu, kita menjadi sekolah paling aman. Angkatan saya itu sekolah yang nggak pernah diserang. Kalau dulu masih ada zaman ini ya, tawuran ya, serang menyerang gitu. Dari sekolah A nyerang ke sekolah B gitu. Kita satu-satunya sekolah yang nggak pernah diserang. Karena gimana mau nyerang? Karena masuk ke dalam itu dulu itu belum ada jalan gitu kan. Dan kalau ke sini harus ikut naik odong-odong pada saat itu L300. Jadi kita berangkat sekolah bareng sama ibu-ibu yang dari pasar gitu. Gimana mau nyerang gitu kan, mereka mesti bareng-bareng gitu. Dan sekalipun mereka mau nyerang, mamang-mamang ojek yang di pasar ke sana depan sama yang di depan di Anissa itu
udah duluan menghadang gitu, udah diusir duluan sama mereka. Itu sih beberapa hal paling berkesan gitu, uh, yang saya alami yang tidak akan terlupakan. Iya, sangat berkesan sekali. Uh, Nah, bagaimana sih Pak awal mula berdirinya sekolah Tengsau ini? Awal berdirinya ya, sejarah berdirinya ya itu ya tadi, awalnya tuh di Citerep belum ada sekolah negeri. Nah terus untuk bisa di SMA 1 Cibinong itu terlalu banyak yang mendaftar gitu. Nah akhirnya dibukalah cabang SMA 1 Negeri 1 Citerep. Tetapi kalau di angkatan pertama dan kedua itu masih mayoritas dari Depok. Karena pada umumnya mereka mendaftarnya, tujuan daftar awalnya itu ke SMN 1 Cibinong gitu. Nah, jadi murid-murid yang melebihi kuota dari SMA 1 Cibinong itu dialihkan ke SMN 1 Citerep. Itu kalau angkatan saya itu kan tahun 96. Pada saat itu bangunan belum ada gitu. Jadi kita 96 dan 97 itu kami menumpang. Jadi kelas 1 kita selama 1 tahun dia sama 1 Cibinong. Begitu kelas 2 itu semester 1 kita sempat numpang di SMA PGRI Golop tuh, SMA PGRI 1 Cibinong. Lalu semester 2 kami kembali lagi ke SMA 1 Cibinong. Nah untuk yang angkatan pertama kelas 2, angkatan kedua kan kelas 1 tuh. Nah mereka numpang di SMP 1 Citerep yang Keranggan gitu. Ya, selama 1 tahun mereka numpang situ. Nah barulah di 98 kita bisa belajar di sini dengan kondisi seadanya, yaitu yang tadi saya ceritakan tuh, belum ada listrik, belum ada pagar, kemudian lapangan masih tanah gitu kan, sekeliling masih sawah, menyusuri sawah. Jadi ya kebersamaannya itu benar-benar terasa sih gitu. Ya itu sejarah dari ininya. Guru-gurunya juga kebanyakan diambil dari SMA 1 Cibinong. Nah Pak, hal terunik apa sih yang Bapak alami di SMA 1 Citerep? Hal yang unik. Iya. Hal yang unik. Hal yang uniknya apa ya? Hal yang uniknya itu ada sih satu hal uniknya itu kita dulu ulang tahun itu tradisi ulang tahun di Citerep itu tradisinya adalah diceburin ke sawah. Yang uniknya itu bukan cuma murid, gurunya juga. Jadi salah satu korbannya itu, diantaranya itu korbannya itu almarhum Pak Boy Hendrawan. Itu jadi kita murid-murid itu jadi ngegotong gitu, dilempar ke sawah gitu. Terus Pak Muhammad senior bahasa Inggris, itu pun kita ini. Tapi kalau untuk guru-guru perempuan tidak ya gitu. Terus hal unik yang kedua itu dulu di belakang sini di Gymtek nih. Dulu di Gymtek itu ada kali kan, di belakang Gymtek itu ada kali. Nah, hal unik lainnya itu adalah kita ngerujak, sering banget ngerujak di situ. Nggak cuma murid, sama guru-gurunya gitu. Bahkan pernah itu pelajaran ada salah satu guru, ada satu pelajaran itu kita mabal bareng gitu, satu kelas nggak ada di kelas gitu. Ternyata pada di kali belakang Gymtek itu, di kali itu pada ngerujak di atas batu, ada batu besar gitu. Jadi ngerujak di situ, dan rujaknya itu buah-buahannya itu ngambil dari sekitar gitu. Pak minta jambunya, minta mangganya gitu. Jadi buah-buahan yang ada di sekitar kita iniin gitu, kita rujak. Kebetulan ada 1-2 orang yang tinggal di sini gitu kan. Jadi pulang ngambil bumbu gitu, ngerujak di kali gitu kan. Bahkan sampai kepala sekolahnya datang ke kalian ngapain gitu. Ngerujak Bu, ayo Bu sini. Akhirnya jadi ikut ngerujak sama kepala sekolahnya, sama gurunya gitu.
itu kejadian unik yang benar-benar nggak dilupain lah gitu. Sama nyeburin guru, ya dia bilang kurang ajar, kurang ajar. Cuma itu di luar dari situ, sudut pandang lainnya itu adalah begitu akrabnya kami dengan para guru ya, gitu. Saking dekatnya, hampir tidak ada batas gitu. Cuma memang ya tidak patut dicontoh sih untuk saat ini karena emang nggak ada kalinya lagi gitu, nggak ada sawahnya. Tidak ada. Mungkin itu yang teruniknya ya. Ya, sangat unik sekali Pak. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Ceritanya sangat unik sekali dan berkesan sekali. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.